Alhamdulillahilladzi amrana bijtinabil hasadi wal ghil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunjina min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada orang yang aman dan nyaman selain yang beriman. Tiada orang yang bahagia dan mulia selain yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Faqad fazal muttaqun, sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, khutbah kali ini berjudul menjauhkan sifat dengki dan dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuhnya menjadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Kita punya kewajiban membangun badan dan hati kita sesuai dengan lagu kebangsaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sayang, pada umumnya masyarakat lebih mementingkan pembangunan badaniyahnya daripada pembangunan qalbiyahnya. Sehingga kalau badannya sakit, buru-buru datang ke dokter berobat. Tetapi kalau hatinya menjerit, sakit, tenang-tenang saja. Padahal yang menyebabkan orang masuk neraka itu bukan penyakit jasmani, tetapi yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit qalbi, penyakit hati. Di antara penyakit hati yang paling bahaya adalah dengki dan dendam. Maka jika kita ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, mari kita jauhkan sifat dengki dan dendam.
Cara menjauhkannya yang pertama adalah pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita pandai bersyukur, tidak akan ngoreksi melihat rizki atau nikmat orang lain. Karena dengki itu adalah tidak rela melihat orang lain mendapat rizki atau mendapat nikmat. Dia ingin rizki itu lepas dan miliki. Seakan-akan tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal zat yang membagi rizki, membagi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah pandai bersyukur, hidup terasa makmur, terasa nikmat. Karena orang yang pandai bersyukur punya sifat qanaah. Orang yang punya sifat qanaah adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Yang kedua, agar kita terhindar dari penyakit dengki dan dendam adalah memahami bahaya-bahaya dengki dan dendam. Termasuk dengki itu bisa menghapus seluruh amal kebaikan kita. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Jauhkanlah dirimu dari penyakit dengki. Fa innal hasada yakulul hasanah. Karena sesungguhnya penyakit dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama takulun naru al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu kering atau kayu bakar. Berapapun amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan, kalau dalam diri kita ada sifat dengki, maka kebaikan amal soleh itu akan hapus, akan musnah, dan rugi. Susah untuk masuk surga, gampang masuk neraka orang yang dengki. Dalam hadis lain bila bersabda, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asala. Dengki itu bisa merusak keimanan, sebagaimana perasan pohon yang pahit bisa merusak manisnya madu. Madu itu manis, tapi kalau dicampur dengan perasan pohon yang pahit menjadi pahit. Iman itu manis, tapi kalau dalam diri orang yang beriman itu ada sifat hasad, dengki, maka menjadi getir, menjadi pahit. Padahal orang yang beriman kepada Allah harusnya hidupnya adem, ayem, tentrem. Jika ada seorang iman, seorang mukmin, kok hidupnya tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia, berarti ada something wrong dalam dirinya. Karena Allah menjamin, wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dan Allah menurunkan kedamaian, ketenangan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Tentu orang yang beriman yang jauh dari sifat dengki dan dendam. Al-Qail mengatakan, al-hasud la yasud. Orang yang dengki itu tidak akan mulia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, dendam juga termasuk sifat yang tercela. Orang yang punya sifat dendam tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Dia punya TB, tekanan batin. Maka ketika Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka Rasulullah mengamalkannya, menjadi orang yang pemaaf, bukan pendendam.
kalau ada orang lain bersalah kepadanya, beliau disakiti baik jasmani, rohaninya, beliau memaafkannya. Fa'fu anhum. Dan wastaghfir lahum, beliau mendoakan dengan doa yang baik kepada orang yang menyakitinya. Bahkan beristighfar, memohonkan ampun kepada mereka yang menyakiti beliau. Dan beliau memberi tausiah kepada menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, ahsin man asa'a ilaika. Wahai Ali, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau ada tetangga kita berbuat jahat kepada kita, saudara, teman jahat kepada kita, alhamdulillah, berarti kita bisa mengimplementasikan hadis tersebut. Ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Jikalau kita berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa, tetapi kalau kita bisa berbuat kepada orang yang jahat kepada kita, itu baru luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari suatu dengki dan dendam, sehingga meraih keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ij'alna min 'ibadikas sholihin wa adkhilna fi jannatin na'im. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واجعل بلد إندونيسيا هذه بلدة آمنة، بلدة طيبة، بلدة مباركة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه